Halo teman-teman Maro Channel, balik lagi sama saya Maro di Maro Channel. Hari ini kita mau bahas topik yang sensitif tapi krusial banget, yaitu langkah-langkah yang baik dan benar untuk memulai galbay. Banyak dari kalian yang udah di ujung tanduk, gali lubang tutup lubang, sampai stres tiap dengar dering HP. Akhirnya mikir, udahlah, gue galbay aja. eits, tunggu dulu. Jangan asal galbay. Gagal bayar itu bukan sekedar mematikan HP lalu urusan selesai begitu saja. Galbay yang aman dan tidak menghancurkan hidup kalian itu butuh strategi, butuh persiapan mental yang matang, dan ada tata cara serta langkah-langkah yang baik dan benar. Kalau kalian asal-asalan, yang ada hidup kalian justru akan makin berantakan, dihantam teror oleh para debt collector pinjol. Nah, di video kali ini kita akan bedah tuntas step by step bagaimana cara memulai galbay yang aman, terukur, dan tetap membuat hidup kalian tenang. Galbay tanpa persiapan itu ibarat maju perang tanpa bawa senjata. Alih-alih menang, yang ada kalian pulang tinggal nama. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, saya mau ajak teman-teman, ingatkan lagi teman-teman yang belum bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Kalian masih takut diteror para debt kolektor pinjol, masih bingung cara memulai galbay, belum tahu caranya karena tidak ada yang membimbing, dan kalau kalian ketakutan tidak ada teman untuk saling berbagi dan saling curhat, dan tidak ada yang memberikan wejangan-wejangan, tips-tips dan trik cara galbay. Silahkan masuk ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini, semua masalah galbay kalian akan kalian dapatkan jawabannya. Apa saja yang kalian khawatirkan, apa saja yang kalian mau tanyakan, apa saja yang kalian mau lakukan supaya kalian bisa galbay dengan tenang, aman, nyaman, dan tentram, kalian bisa dapatkan semuanya di grup ini. Jadi silakan masuk ke grup lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Silakan masuk, masalah galbay Anda saya jamin 100% langsung beres. Di grup sudah ada ribuan teman-teman kalian, dan mereka semuanya sudah bebas dari yang namanya teroran pinjol. Nggak mempan lagi. Yang tadinya mereka mewek-mewek, nangis-nangis, yang tadinya ketakutan, mentalnya down, dan stres, sekarang di grup mereka tertawa bahagia. Dan kalau ada teman-teman yang di grup menonton video ini, silahkan komen, saya anggota grup. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Langkah pertama yang paling mendasar dan wajib kalian lakukan sebelum memutuskan untuk berhenti membayar alias galbay pinjol adalah petakan dan pilah semua utang kalian saat ini. Tulis oret-oret. Buka catatan kalian, lalu data kembali. Kalian harus tahu persis mana aplikasi yang statusnya legal, yaitu yang berizin resmi di bawah OJK atau diawasi OJK, dan mana aplikasi yang statusnya ilegal atau beranak pinak tanpa izin resmi dari OJK atau otoritas yang berwenang. Kenapa pemetaan ini sangat penting? Karena cara menghadapi risiko dan penanganannya itu berbeda 180 derajat ya teman-teman. Mari kita bahas yang pertama, yaitu pinjol ilegal. Kalau kalian terjerat di aplikasi ilegal, langkahnya tegas. Tidak usah dibayar sama sekali. Bahkan pemerintah melalui Kominfo dan OJK sendiri yang sudah mengimbau masyarakat tidak usah membayar pinjol ilegal. Risiko terbesar mereka adalah sebar data dan meneror ke seluruh daftar kontak kalian dengan cara yang tidak manusiawi. Jadi penanganan untuk yang ilegal adalah murni pengamanan data dan penguatan mental. Berbeda cerita kalau yang kalian hadapi itu adalah pinjol legal yang resmi terdaftar di OJK. Mereka ini tunduk pada aturan regulasi, walaupun kadang juga mereka banyak melakukan pelanggaran. Risikonya bukan sebar data, walaupun mereka kadang-kadang juga mau melakukan sebar data tanpa memakai nama dan identitas perusahaan mereka. Jadi, risiko mereka itu bukan sebar data ke seluruh kontak secara barbar.
itu sebenarnya tidak boleh mereka lakukan. Melainkan resiko administratif, yaitu nama kalian akan dilaporkan ke Slik OJK atau yang dulu kita kenal sebagai BI Checking. Selain itu, mereka memiliki hak untuk menggunakan jasa debt collector lapangan yang sewaktu-waktu bisa datang langsung ke rumah kalian untuk menagih, jika itu pinjol legal besar. Tapi tidak semua pinjol legal itu punya debt collector lapangan. Dari semua pinjol legal yang ada di Indonesia ini, paling hanya sekitar 20% saja yang punya debt collector lapangan pinjol. Jadi tolong jangan pukul rata semua pinjol, lalu kalian asal sebar tantangan ke semua debt collector. Pahami dulu siapa musuh yang sedang kalian hadapi. Nah, masuk ke langkah kedua, yaitu mengamankan kondisi lingkungan dan data komunikasi kalian. Ini adalah langkah taktis yang wajib kalian lakukan tepat sebelum badai chat, telepon, dan intimidasi dari pihak penagihan itu datang menyerbu kalian secara bertubi-tubi. Langkah pertamanya adalah matikan semua akses izin aplikasi tersebut di pengaturan handphone kalian. Mulai dari izin log panggilan, kontak, hingga akses galeri foto. Setelah semua izinnya kalian matikan, langsung hapus atau uninstall aplikasinya dari HP kalian, aplikasi pinjolnya. Langkah ini penting untuk memutus mata rantai penarikan data baru dari perangkat kalian. Walaupun pinjol legal itu sebenarnya tidak boleh mengambil data-data kalian, tapi mereka secara diam-diam bisa juga memantau kalian lewat aplikasi mereka dan mengambil data kalian. Makanya aplikasinya langsung kalian putus, langsung kalian hapus, bersihkan supaya tidak terhubung lagi dengan device handphone kalian sehingga data-data kalian bisa terpantau oleh mereka. Nah, bagaimana kalau kondisi kalian sudah tidak kuat lagi menahan beban teror yang masuk ratusan kali setiap harinya? Solusi taktisnya adalah silakan ganti nomor HP utama kalian untuk sementara waktu. Tapi kalau kalian siap mental, ya nggak usah ganti. Cukup cuekin saja pesan penagihannya. Biarkan handphonenya berdering menyanyi-nyanyi sendiri. Anda tenangkan pikiran. Bila perlu, matikan notifikasinya. Jangan merasa bersalah karena melakukan ini. Mengganti nomor HP itu adalah hak kalian untuk mendapatkan ketenangan batin agar kalian bisa berpikir jernih kembali dan kalian bisa fokus untuk mencari uang dan mengurus keluarga kalian. Namun ingat, mengamankan data bukan berarti kalian menghilang seperti pengecut. Kalian juga harus mulai mengondisikan lingkaran sosial kalian. Beritahu ke keluarga inti, ke orang tua, atau ke pasangan kalian, atau ke siapa saja teman-teman kalian secara jujur mengenai kondisi keuangan kalian saat ini. Katakan kepada mereka bahwa jika ada nomor yang tidak dikenal yang mengirimkan pesan bernada ancaman atau fitnah, atau meminta penagihan hutang, katakan kepada mereka untuk mengabaikan dan memblokir nomor tersebut karena data kalian sedang disalahgunakan. Dan katakan kepada mereka, hati-hati kalau kalian tetap merespon, bisa-bisa kalian juga nanti jadi korban berikutnya. Dengan begitu, mereka akan menjadi pembela kalian atau pagar betis untuk kalian. Ganti nomor HP itu buat nyari ketenangan, bukan buat pura-pura mati. Begitu nomor baru aktif, jangan malah dipakai buat daftar pinjol baru lagi. Nanti keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Jangan seperti itu ya teman-teman. Langkah ketiganya adalah langkah yang paling menguji nyali, yaitu menyiapkan mental baja. Dan kalian harus tahu cara menghadapi debt collector, baik yang menagih lewat digital maupun yang datang langsung ke lapangan atau ke rumah kalian. Kunci utama dari gagal bayar yang elegan dan aman adalah satu kata: jangan takut. Cuek saja, nggak usah peduli. Rasa takut kalian adalah makanan empuk dan modal terbesar bagi para debt collector pinjol untuk menekan kalian. Dan kalau kalian ada rasa takut, maka mereka akan semakin semangat untuk meneror kalian. Mari kita bahas dari sisi penagihan digital dulu. Kalau kalian diteror lewat WhatsApp atau telepon dengan bahasa yang kasar, penuh caci maki, intimidasi, atau bahkan ancaman pidana, tindakan kalian cukup satu: abaikan, jangan dibalas, dan langsung blok nomornya.
Tidak usah berdebat dengan mereka di chat, karena mereka dilatih bukan untuk mendengarkan alasan kalian, melainkan untuk merusak psikologis kalian. Jadi kalau kalian ajak mereka berdebat, mereka akan sangat senang sekali. Apapun yang kalian sampaikan, bagaimanapun cara kalian menyampaikan atau melawan mereka, justru itu akan menjadi kemenangan bagi mereka. Karena mereka memang sudah dilatih untuk itu. Lalu bagaimana kalau debt collector lapangan datang dari pinjolnya ke rumah kalian? Ingat, jangan kabur, jangan sembunyi. Dan jangan menyuruh orang untuk berbohong. Hadapi mereka dengan tenang, dengan sopan, dan percaya diri. Begitu mereka datang, posisikan diri kalian sejajar dengan mereka. Tanyakan kelengkapan identitas resmi mereka. Seorang debt collector pinjol resmi wajib membawa surat tugas penagihan dari perusahaannya, sertifikasi profesi penagihan dari AFPI, dan kartu identitas diri yang valid. Jika mereka tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen tersebut, kalian berhak menolak kedatangan mereka dan menyuruh mereka langsung pergi atau bila perlu usir mereka. Kalau mereka mulai bicara dengan nada kasar atau mencoba masuk ke dalam rumah tanpa izin, langsung ambil HP kalian dan rekam aktivitas mereka sebagai bukti. Katakan sejujurnya secara tegas bahwa kondisi ekonomi kalian saat ini sedang jatuh. Kalian belum memiliki dana dan jangan pernah menjanjikan tanggal pasti pembayarannya. Jika kalian memang belum tahu kapan kalian ada uang, sekalipun kalian sudah tahu kapan ada uangnya, jangan pernah menjanjikan pembayaran. Jadi menghadapi debt collector itu kalian harus tenang. Anggap aja mereka caleg yang lagi janji-janji kosong. Dengerin aja tapi nggak usah dipercaya. Langkah keempat, dan ini adalah pondasi paling penting dari seluruh rangkaian proses gagal bayar yang kalian jalani. Fokus sepenuhnya pada pemulihan atau recovery ekonomi kalian. Dan mutlak stop gali lubang tutup lubang. Jangan pernah mau gali lubang tutup lubang. Banyak orang salah paham. Mereka mengira galbay itu adalah tindakan kriminal atau akhir dari segalanya. Tidak. Dalam kondisi ekonomi yang sudah hancur, galbay itu wajib. Dan itulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kalian. Jadi mulai hari ini kalian fokus kepada perbaikan ekonomi. Jangan pernah takut sama yang namanya teroran para debt collector pinjol atau ancaman-ancaman. Kalian galbay. Dan kalau sudah ada uangnya nanti, barulah kalian bayarkan pinjolnya. Itu pun hanya pokoknya saja. Bunga dan dendanya dihapus 100%. Caranya ada di video-video sebelumnya. Baik teman-teman, itulah yang bisa kita bahas pada hari ini. Saya mau katakan tetap semangat, jangan biarkan aplikasi kecil yang ada di handphone kalian itu merusak kedamaian hidup kalian dan masa depan kalian. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe Maro Channel, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian atau ke kerabat kalian. Barangkali kepala mereka juga lagi pusing 7 keliling sekarang ini karena dikejar-kejar tagihan pinjol. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Tetap tenang, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.